Gue terakhir nggak tahu sih terakhir apa nggak ini. Ya maksud gue Diego Jota kan kemarin kan sempet jadi pembahasan karena kan pembeliannya overpriced gitu. Iya. Sekarang akhirnya kayaknya membuktikan gitu kan, maksudnya memang pembelian Iya. klub ini ya nggak terlalu buruk-buruk banget lah gitu, Iya. walaupun harganya ya cukup tinggi gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Mabok Bola. Woo! Kali ini ada nggak episode spesial sih, itu maksudnya episode kali ini gue berdua sama Andre sebagai supporter sejati Liverpool akan membahas track record di musim ini tentang Liverpool. Ente bener ya? Khair, alhamdulillah khair. Tapi ya nih kurang khair juga nih kayaknya. Oh bang, Apa, Bang? kurang. Siap. Iya. Nah, Kayaknya nih kurang khair nih, Jal. tapi ente katanya mau ini, mau Cemewel. mau apa ya bahasa Arabnya nikah ya, lupa gue. Jual. Tadi katanya mau jual. Insyaallah, selamat doain. Selamat. Syukran Jal, syukron. Mas tolong mas jangan berisik dulu mas. Oke. Jadi kita kali ini mau bahas Liverpool tentang badai cedera nih Dre. Gawat tuh kalau kita ceritain sih nggak cukup waktunya sampai 1 jam lebih ya. Iya. Tapi ini kita bakal ngomongin yang bakal inti-intinya aja sih, maksud gua setim sekelas Liverpool itu yang dari awal musim udah ditinggalin para pemain intinya karena cedera. Iya. Kita mulai dari Chamberlain. Alex Oxlade-Chamberlain yang tahun 2018 tuh penampilannya benar-benar menurut gua ya. Iya, itu bagus. wah banget kan. Apalagi gol ke gawang City UCL. Wah iya tuh. Gila. Bagus banget tuh. Itu bagus banget. Chamberlain. Tapi emang dia sebenarnya emang rentan cedera sih. Iya benar. Kalau bahasa kata orang dulu mah kakinya kaki kaca. Kaki kaca kayak Robben gitu Nah, ya. dia cedera lama, tapi sekali cedera apa sih lama sebenarnya, tapi gimana gini. Dia tuh orangnya susah cedera, tapi sekali cedera lama sembuhnya gitu. Iya. Itu kaki kaca namanya. Kaki kaca tuh ya. Iya sebenarnya Chamberlain juga bagus sekarang karena dia cedera, akhirnya dia jadi presenter buat Liverpool FC kan. Oh, iya. Di YouTube tuh dia kenalin kan Liverpool itu kan Benar. training groundnya udah mulai Iya. buka tuh Melwood ya. Melwood kan udah tutup sekarang. Sekarang pindah ke Aksa Kirby kan. Aksa Kirby. Iya, terus gimana sih akhirnya karena dia cedera, siapa lagi deh? Banyak banget sih Janazir dari Chamberlain, terus juga ada siapa sih namanya? Coba dibuka dulu Josep nih. Gomez, alias Joe Gomez. Joe Gomez. Lalu juga Xherdan Shaqiri. Xherdan Shaqiri kemarin juga bagus tuh sebenarnya, Bagus dia banget. di champion ya. Terus juga yang Naby Keita. Nah, Naby Keita juga sebenarnya emang dia juga sama tuh kaki kaca juga. Iya. Nah, terus juga yang belum lama lagi pemain baru kita nih Zir. Aduh. Thiago Alcantara. Dia cedera lagi ya setelah Cedera, COVID. kacau. Terus habis itu cedera lagi. Covid, cedera. Tapi yang gue lihat ya riwayat dia selama di Barca dan Munchen emang jarang sih cedera ya. Iya, kenapa? Tapi kenapa pas pindah ke Liverpool cedera gitu? Ya mungkin atau mungkin itu sebenarnya menurut gue gini. adaptasi rumput kali. Iya. Dari Allianz Arena dan Camp Nou yang rumputnya rumput gajah ke Anfield kan rumputnya bagus ya, dia kurang cocok lah gitu. Iya, setuju gue. Terus juga ini selain itu juga Apa? beberapa pemain inti Apa? beberapa pemain inti emang cedera juga kan. Alisson. Itu Alisson ibaratnya awal-awal musim kemarin tuh cedera. Terus dikasih kesempatan lah tuh si Adrian Pitbull kan. Tapi nggak bisa nunjukin ke Klopp nih kan kepercayaannya. Akhirnya kabarnya Klopp ini masang siapa? Alisson ini sebenarnya masih maksain loh. Dia masih ada nyeri-nyeri tapi dipaksain daripada gue masang Adrian kan ibaratnya. Yang akhirnya di lumbung gol. Ya udahlah, dipaksain Alisson. Makanya sekarang kan juga dia dikit-dikit kan kayak misalkan mau menjelang latihan atau menjelang pertandingan itu pasti ada nyeri. Akhirnya semalam tuh nggak dipasang kan masuk UCL. Masuk angin.
Enggak, kakinya kayak salah urat lah sini nih. Terus apa dimasukin lah tuh kayak Kelleher main Irlandia kan. Iya. Dan Kelleher gua rasa semalam nunjukin kelasnya banget sih. Iya, kalau misalnya kita melihat pertandingan semalam gitu ya, Kelleher cocok lah dijadiin man of the match. Man gitu of the kan. match. Soalnya dia beberapa kali matahin Iya, peluang terakhir Ajax gitu. peluangnya si tua-tua Keladi tuh, kelas Jan Hantelar. Heeh. Sundulan tepis langsung gitu kan. Lu kalau Adrian paling bengong kan. Bengong. Gol. Tapi ya overall semua pemain muda yang semalam tampil menurut gua itu udah ya cukup bisa memuaskan lah. Iya, cukup bisa membuktikan. Terus bahwa- Neco Williams juga kan buat dia sebenarnya dua pertandingan kebelakang ini kan sempat jadi sorotan nih. Sering bola tuh sering lepas kan. Akhirnya gol pertama Brighton gol pertama pas penalti Brighton pertama yang mau yang ngejebol kemarin itu kesalahan dia kan, bola lepas terus dia akhirnya kurang pelanggaran. intercept, kurang, ya. Nah, akhirnya dia memberi memberi Assist. assist kepada Curtis Jones di itu. Nah, Curtis Jones juga menarik untuk dibahas karena apa tuh? kalau menurut gue Curtis Jones itu bisa menjadi the next Messi. Maradona. Generation. Maradona enggak. Jadi Phil Coutinho karena menurut gue secara permainan dia kayaknya gaya-gayanya tuh Phil Coutinho deh. Oke, kalau gaya Coutinho mungkin, tapi kalau untuk passion menurut gue dia Gerrard. Nah. Selain dia Scouser, yaitu penduduk asli Liverpool, dia juga Gerrard kan itu nomor 17 kan? Iya, Nah, awal-awal ya. Nah, udah kita banyak banget nih Jir yang cedera kan tadi, Lea Arnold. Nah, yang paling vital lah Van Dijk nih. Iya tuh. Virgil van Dijk sama Joe Gomez itu dua pasangan maut lah ibaratnya kalau zaman sekarang Rizky Dua Bilar serigala sama ya Lesti. kalau sekarang ya. Rizky Lesti kan, Leslar. Rizky Bilar dan Lesti. Siapa yang nggak tahu kan? Pokoknya agak-agak merinding, tapi emang itu. Van Dijk dan Joe Gomez itu dia pasangan dua back terbaik menurut gua. Iya. Kemarin ya dia udah bawa Liverpool juara Champions, juara Piala Dunia antar klub, Super Cup, Liga Inggris, itu betul terus kan maksudnya. Nah, kalau menurut gue nih Jar, ini pendapat asumsi gue pribadi ya, pemain Liverpool ini banyak cedera terutama inti-intinya itu karena apa? Karena semusim belakangan itu dan 2 musim lah ibaratnya Dipakai main terus, full nih musim. dia nih, Full tim dipakai terus ya kan. terus diforsir, akhirnya sekarang bensinnya mulai habis dan pemain-pemain intinya banyaknya cedera gitu. Cedera. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita Virgil van Dijk cederanya bukan karena pure cedera kan. Ya, karena emang dia ada faktor lain kan, faktor kesengajaan lah menurut gue. Iya itu. Pickford. Ya kan, terus kalau Joe Gomez mungkin yang memang cedera gara-gara fisiknya kurang Iya. terlalu kuat gitu kan. Dan semalam juga kalau lu pada lihat ya, semalam tuh Robertson tuh wah gila, dia main udah maksain banget tuh. Udah ditambal kan. Apa Pakai- dulu? Ini kakinya pakai lakban lu kan semalam. Pas dibuka sepatunya tuh dia maksain banget tetap main. Emang gitu dia kan. nggak pakai doubles? Nggak, dia soalnya kalau terus pakai cairan kan, cara mahal. Sebenarnya kok bisa aja masukin Simikas kan ya? Masukin Simikas buat Untuk gantiin Robertson. Kita lihat kan Liverpool setelah pertandingan semalam nih hari Senin dini hari itu ketemu West Ham. Gila, ngeri banget coy. Siapa yang gak kenal West Ham di TikTok aja? Ramai kan? Iya, si Antonio kan. Itu bagus banget pokoknya. Ya makanya kalau misalnya itu juga kalau dipaksa untuk pakai Robertson malah takutnya adalah cederanya itu malah makin parah gitu kan, dan Iya. malah takutnya siapa pemain baru Simikas. Kostas Simikas. Ya itu kan dia kan kayaknya buat attacking fullback bagus tapi Buat balik ke defense belakang. males lah itu dia kalau misalnya di MU Luke Shaw gitu kan. Kalau dia enggak seburuk-buruknya pemain Liverpool ya. Nggak ada yang Nggak bisa- pas disamain sama pemain MU, iya, bener ya? Iya, Kalau bener. kan MU itu kan kalau nggak pocher, gosok pocher, udah VAR ya kan. Kita gitu aja pokoknya. Ya, sekarang kita apa sih, Dre? Menurut lu apa ya? Harapan lu bagaimana Liverpool dalam kan sekarang udah posisi 2 nih. Ya kan, terus habis itu pemain-pemainnya banyak yang cedera gitu ya. Apa sih harapan lu gitu? Nah, kalau gue sih nggak muluk ya dengan skuad yang ada gitu kan. Seadanya lah menurut gue kan kalau kayak gini. Terus juga walaupun skuad seadanya, menurut gue di bawah armadanya si Klopp ini, dia bisa nih bawa Liverpool bener-bener ya bisa dibilang dia pengen banget mempertahankan gelar lah. Iya. Walaupun ibaratnya banyak pemain inti yang nggak bisa main kan.
Kalau gue ya, Nah. kalau gue teringat kayak warung Padang gitu ya. Apa tuh? Namanya warung Padang kan namanya sederhana tapi kan tetap Iya, mahal. enak gitu kan, sama kayak Liverpool gitu. Walaupun dengan sekuat yang ada gitu, sederhana tapi ya menurut gue sih tetap bisa lah juara Liga. Iya. Liga Champions. Liga Inggris. Kayaknya masih bisa. Karena sekarang juga kan posisinya peringkat pertama itu Hotspur kan. Iya. Kedua Liverpool. Secara poin kita sama, tapi secara selisih gol, kalah selisih gol. Ya itu bisa lah untuk kita, untuk Liverpool tuh kedepannya benar-benar apa ya? Apalagi kan nanti bursa transfer buka Januari. Kabarnya kan Klopp lagi mantau nih. Backnya Ajax semalam tuh kapten si Pers Skurch. Siapa tuh terus? Backnya Ajax. Gua taunya dia Liverpool mau inian, mau datengin Ezequiel Garay. Lu kata siapa lu tuh? Nah, teman-teman makanya nih, kalau misalkan mau tahu info yang baru tuh di berangkap offset lah. Jadi biar tahu masa Garay, bukan Garay tapi siapa? Koli Bali juga lagi dipantau tapi nggak gitu. Terus juga backnya Schalke siapa? Ozan Kabak. Oh iya. Kabak. Kalau Sop dibalik tumpah. Lu pasti pengen nyopos kan, salah tumpah. Nah pasti gitu sih maksud gua. Nih, ini momentum menurut gue ya, karena kita lihat ya di schedule Liga Inggris nih, Liverpool ini nih ketemu musuh bebuyutan ini MU musuh bebuyutannya lah. Iya, itu 16 Januari. 16 Januari. Itu kan Jadi setelah transfer udah dibuka kan? Nah, kalau kata orang Liverpool di Gunung Kidul nih, daerah Jateng ya kan. Pokoknya Liverpool boleh kalah sama siapa aja asal jangan sama MU ya kan. Makanya ini momentum yang Lagian pula gini. Apa tuh? Musim ini juga menurut gue MU jangan ngomong kayak gitu tapi maksudnya susah juga buat ngalahin Liverpool gitu. Nah, benar. Ya, karena sebenarnya gini, dengan skuad yang sederhana gitu, Benar. tapi menurut gue mentalitas Liverpool mungkin mulai Benar. Mas tuh goblok. Benar. Mental juara itu udah mulai hilang. Mulai ada. mulai pudar ya. Mulai ada. Tapi benar sih Tinggal bagaimana di bahasanya di bursa transfer. Winter gimana dia bisa beli Memanfaatkan lah ya. Iya, tambel sulam dari kekosongan inilah. Benar. Gua rasa John Wayne Henry juga nggak bakal pelit-pelit lagi sekarang lah. Iya, soalnya kan baseball di Amerika lagi berhenti kan. Benar. Jadi kan Fokusnya buat Liverpool jadinya kan. Iya, sama LeBron James kan abis juara jadi Iya. kan duit. Masih ada lah buat ke Liverpool sahamnya. Ya. Pokoknya ya kalau dibilang silsilah tim terus kepemilikan tim, emang kalau dibanding sama tim yang tadi tuh yang disebutin yang setan itu kita jauh banget masih di atas dia. Karena Joe Henry sama Glazer juga kan ibaratnya kalau dilihat kan ya masih bukan Joe Henry lah ya kan. Jelas. Glazer apa sih gitu kan? Iya. Manajemen hancur, terus habis itu performa turun, Bener. gitu kan. Milih pelatih David Moyes. Yang digini sama Suarez. Cusuan. Ya elah. Di Cusuan ya? Iya, Brendan Rodgers. Seenggaknya Brendan Rodgers sempat mau juara. Itu seri yang West Brom. Walaupun ya ada Iya. beberapa yang kepleset itu. Benar. Jadi buat Januari nanti ya feeling gue sih Liverpool Klopp nih benar-benar fokus ke pemain defender sih, maksud gue untuk lini tengah walaupun banyak juga ya kayak Thiago, Naby Keita, Chamberlain, terus juga Shaqiri itu masih bisa nih ada yang backup nih kayak dari Henderson, terus juga masih ada Curtis Jones, terus masih ada Wijnaldum kan, karena kan si Wijnaldum ini kan kabarnya kemarin belum tadinya kan mau putus kontrak nih mau pindah ke Barca kan sama Koeman, tapi dia berstatement menetap. Karena kalau di flashball Wijnaldum biji gandum. Tapi benar Wijnaldum tuh kunci sih menurut gue ya, walaupun kalau menurut gue pribadi lu misalnya nanya nih, Dre, siapa pemain bintang menurut lu saat ini di Liverpool? Dre, Pemain yang berpengaruh gitu. Menurut lu siapa sih pemain bintang di Liverpool? James Milner menurut gue itu nomor 7. Karena apa? Jawab dong, lu nanya lagi dong, kenapa Dre gitu. Apa sih kalau boleh tahu kenapa deh? Nah, karena menurut gue James Milner ini walaupun sering dicaci maki lah ya kan, wah dasar tua lu, nampas sedang ngos-ngosan gini-gini. Tapi James Milner ini benar-benar bisa
apa ya? Menambal. Ya, versatility-nya tuh dia Nah. bisa cukup gitu. Maksudnya dia midfielder bisa, terus right back bisa, bisa. left back bisa. Milner hebatnya tuh Milner tuh kalau ya abang jagonya di Liverpool lah ya kan. Iya, walaupun Dia vice captain, Cedera. Dia cedera. Cedera dia juga bukan karena dia sengklek atau sengklek bukan tapi karena ngap. enggak emang karena apa sih namanya? Kalau bahasa bagusnya itu udah capek lah, udah di angka 35 kan. Karena fisik juga kan, mesti istirahat doang lah paling kalau Milner tuh. Iya, Tapi masuk angin overall menurut gue Milner itu benar-benar the best lah. Kalau Liverpool kalau nggak ada Milner nggak tahu deh gue kan. Iya. Terus juga gue terakhir nggak tahu sih terakhir Apa apa nggak ini. Ya maksud gue Diego Jota kan kemarin kan sempet jadi pembahasan karena kan pembeliannya overpriced gitu. Iya. Sekarang akhirnya kayaknya membuktikan gitu kan, maksudnya memang pembelian Iya. klub ini ya nggak terlalu buruk-buruk banget lah gitu, Iya. walaupun harganya ya cukup tinggi gitu. Benar. Diogo Jota ya kan. Gue liat Diogo Jota Salah nih. Sekarang kita fokus ke Salah. Mohamed Salah kan semenjak dari Diogo Jota juga apa ya kayaknya ya. Kayak kurang lah sekarang sentuhannya ya kan. Salah tuh. Tapi nah Firmino yang kita lihat sekarang nih. Di lini belakang kita lagi bapuk kan, banyak cedera. Di depan juga Firmino sekarang lagi mandul juga kan bisa dibilang. Nah, untung hadirnya Jota ini bisa benar-benar jadi antisipasinya buat Firmino kan. Iya gitu. juga karena kalau nggak salah gue dengar ke berita Firmino kan mau dilatih jadi back. Bener lu. Enggak sih. Makanya kalau lo punya berita-berita yang bener, yang akurat ya Nonton nih, perangkap offset lah. Instagram kita sangat terisi. Perangkap offset. Nah, maksud gue Diego Jota juga menjadi pilihan terbaik karena menurut gue Salah mulai Apa? ingin memunculkan, Salah mulai salah. Iya, individualis. Bener. gitu. Apalagi dia sering berseteru juga sama Terus Mane juga, itu kan. Iya, kemarin terakhir dia diganti lawan apa gitu. Terus kayaknya di kamera kayak kesel gitu kan. Itu kan Tapi ini bagus. pemain bintang etik itu udah boleh Nah, gitu lah. tapi ini bagusnya Klopp, dia nggak mendewakan satu pemain. Iya. Jadinya ya siapapun nggak yang mau nama besar lah kayak Salah Iya. kan tetap aja diganti dia harus diganti iya, gitu. Coutinho ya maksudnya buat Salah yang Nggak kayak tim sebelah ya kan, backnya caur tetap aja jadiin kapten ya nggak. Yang mahal. gua nggak tahu karena ya Kalau nggak salah namanya Maguire Abdurrahman bener. Oh ya ini Zir alias Osado siapa dulu main Liverpool? Asaidi. Menurut lo nih Jil ya, Liverpool saat ini dengan kondisi skuad yang ya kita bisa dibilang seadanya lah ya kan. Untuk di IPL, lo IPL. ini sport. EA Sport, penyakit. Lama. Iya. Di IPL nih menurut lo Liverpool Iya. tahun ini finish di posisi berapa? Menurut gue bisa Optimis apa maksudnya? optimis gue maksudnya bisa tetap menjadi ancaman gitu, walaupun kayak City gitu permainan walaupun kayak udah mulai terbaca di City udah mulai kalah gitu, sama Leicester kalah, kita sama sama Leicester menang 3-0 gitu kan. Ya menurut gue kayaknya untuk chance juara masih terbuka ya. gitu. Jadi kalau menurut gue Liga Inggris masih bisa lah juara, tapi kalau Liga Champion Apa tuh? Champion gimana? ya gitulah. Kalau lu Kalau gue pribadi sebagai lu nanya dulu dong gue suka Andre, kalau lu gimana sih, Andre? Enggak, lu suka Liverpool dari kapan? Sama lu. Gue suka Liverpool dari pas zaman BNTK ya. Jadi menurut gue nih sebagai fans Liverpool dari zamannya BNTK, gue optimis Liverpool masih bisa menjaga gelarnya. Ya walaupun di sisi lain menurut pribadi gue saingan berat Liverpool cuma 3, Spurs sama Chelsea. Udah, selainnya ampas gitu. Chelsea, oh iya 2. Oh ya, Oke. Ada lagi? Untuk UCL menurut gua bisa lah sampai semifinal. Kalau nggak ketemu ATM ya. Iya. Kalau yang kiper Adrian tuh bisa kita lolos. Jadi buat kalian pendukung Liverpool dari Andy Carroll, kami ucapkan Pokoknya jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti buat support karena lu kalau udah ngelewatin tahun 2014-2015 yang striker Balotelli sama Lambert, berarti lu bisa ngelewatin tahun ini dengan senyuman. Yang Charlie Adam. Iya. Dan Dan kita tutup aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. tetap you'll never walk alone. Ya. Ntar ya nonton lagi lah di episode selanjutnya di Mabuk Bola. Jangan lupa subscribe, comment, like.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.